Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam acara siraman rohani pada hari ini. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sampai hari ini berkat anugerah Bapa surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Berfirmanlah buat kami semuanya di dalam acara siraman rohani ini, sehingga kami yang mendengar firman Tuhan hari ini mendapat kebenaran yang mengubah setiap kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk tema yang saya sampaikan di acara siraman rohani ini, Bapak Ibu Saudara, saya kasih judul tentang Hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kata Hari Tuhan itu di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah ditemukan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus mengerti bahwa kata Hari Tuhan itu mengandung 3 makna yang harus kita mengerti. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Hari Tuhan itu berkaitan dengan akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Atau bisa dikatakan selesainya kehidupan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dan selesainya kehidupan manusia di dunia sekarang ini, Bapak Ibu Saudara. Terus Bapak Ibu Saudara, Hari Tuhan juga berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan, Bapak Ibu Saudara, untuk menjemput orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, pasti berkaitan dengan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Hari Tuhan itu juga berbicara bahwa waktu kita mengalami kematian, waktu kita dipanggil Tuhan, itu berarti hari Tuhan. Maksudnya Tuhan memanggil kita dan memasuki kehidupan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kematian itu merupakan hari Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara hari Tuhan, pasti berkaitan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di awan-awan menjemput orang kudusnya, dan kematian orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan untuk Hari Tuhan dengan berapa seri, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang Hari Tuhan. Saya ambil di dalam konteks 2 Petrus pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-7 sampai yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dikaitkan oleh Rasul Petrus tentang Hari Tuhan, dan apa yang dikemukakan oleh Petrus sehingga firman ini menjadi kekuatan buat kita semuanya, dan kita mengerti apa itu Hari Tuhan menurut 2 Petrus 3 ayat 7 sampai yang ke-14. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita sama-sama. Mari kita perhatikan, langsung kita membaca di ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini: tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Hari Tuhan itu kita menantikan langit baru dan bumi yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dan itu merupakan janji Tuhan. Dan Bapak Ibu kalau mencermati Alkitab yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 13, itu paralel dengan yang dikatakan oleh Yesaya 65 ayat 17. Di mana juga itu bicara tentang langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara Hari Tuhan, itu berbicara kehidupan yang akan datang, yang dinikmati oleh orang percaya, yaitu menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, terdapat kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kok Tuhan menyiapkan langit baru dan bumi baru dalam kehidupan orang percaya? Dikatakan Bapak Ibu Saudara, jelas ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Terus dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari Tuhan nanti, Bapak Ibu Saudara, bumi yang kita tempati sekarang ini akan lenyap, Bapak Ibu Saudara, dengan segala unsur-unsur dunianya, dengan nyala api, Bapak Ibu Saudara, dengan kedahsyatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Hari Tuhan itu berbicara orang Kristen menantikan kehidupan kekekalan, yaitu janji tentang langit baru dan bumi baru. Berarti Bapak Ibu Saudara, bumi yang kita tempati hari ini, dengan segala langit, dengan segala unsur yang ada, semuanya akan
akan lenyap, Bapak Ibu Saudara. Dengan segala unsur dan segala keadaan yang ada, dikatakan akan lenyap dengan segala api dan unsurnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan perkataan firman Tuhan ini kita mengerti bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Dunia ini bukan tempat ideal kita untuk selamanya, Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan memberikan tempat tinggal yang baru di dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat, di situ ada kebenaran. Berarti Bapak Ibu Saudara, yaitu langit dan bumi baru itu diberikan kepada orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikuti Tuhan. Dengan pola pikir kita mengerti perkataan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua apa yang di dunia ini pasti kita tinggal. Jadi semua apa yang kita miliki di dunia ini pasti kita tinggal, Bapak Ibu Saudara. Dengan keberadaan bumi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan tinggalkan semuanya. Karena akan hancur dengan unsur-unsur yang ada. Dan dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dengan nyala api yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Terus dikatakan lagi, Bapak Ibu Saudara, penegasannya di ayat yang ke-6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ini berkaitan dengan zamannya Nuh, ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat zamannya Nuh, bumi ini Bapak Ibu Saudara dimusnahkan dengan air bah. Tetapi nanti sebelum zaman penghakiman dan orang percaya memasuki kehidupan yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi baru, maka bumi ini nanti akan, Bapak Ibu Saudara, binasa oleh api, Saudara. Oleh api. Jadi Bapak Ibu Saudara, tempat tinggal bumi ini, Bapak Ibu Saudara, dengan segala unsur dan keadaannya akan dilenyapkan, Bapak Ibu Saudara. Itulah hari Tuhan. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan itulah iman percaya kita, bahwa kita menantikan janji di mana Tuhan memberikan langit baru dan bumi baru. Luar biasa. Dengan pemahaman pemikiran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar segala apa yang di dunia ini cuma fana. Segala apa yang kita miliki di bumi ini, di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak berarti. Semuanya akan lenyap. Ini membuktikan bahwa yang terutama dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan janji tentang kehidupan yang akan datang. Di sana adalah langit baru dan bumi baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi hari Tuhan yang menantikan janji, yaitu menikmati langit baru dan bumi baru. Mari kita akan membahasnya sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di ayat yang ke-9, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Perhatikan. Jadi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Perhatikan. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, sambil kita menantikan janji tentang langit baru dan bumi baru di hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberikan namanya kelonggaran hidup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, supaya kita dikehendaki Tuhan, yaitu tidak binasa, dan kita melakukan hidup berbalik kepada Tuhan dan bertobat, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang lagi, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita sabar. Tuhan menantikan kita untuk kita bertobat, tetapi Dia tidak melalaikan janjinya, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia bumi sekarang ini pada akhirnya nanti akan lenyap dengan segala unsur-unsur dunia. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, hal yang penting yang kita lakukan untuk menikmati langit baru dan bumi baru dan mengharapkan janji itu, supaya yang dimau Tuhan untuk menikmati janji itu adalah langkah kita, mari kita bertobat. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Kata bertobat berarti kita kembali kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Berarti Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini bukanlah harapan kekekalan. Di dunia ini bukanlah tujuan hidupan kita. Tujuan hidupan kita hanya kita berbalik kepada Tuhan, yaitu supaya kita bertobat dari segala dosa, pelanggaran, kesalahan yang Bapak Ibu masih lakukan di dunia ini, dan mungkin segala sesuatu yang masih kita simpan, kedagingan, dosa, kesalahan, perkataan jahat, dendam dan sebagainya, supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, langit baru dan bumi baru yang diberikan Tuhan itu adanya kebenaran, dan orang
kebenaran itulah yang masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Maka daripada itu Tuhan sabar menunggu kita. Menunggu kita supaya kita berbalik dan bertobat. Tetapi ingat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi ada kesempatan yang Tuhan beri supaya setiap orang percaya, mari kita kembali kepada jalan yang benar, supaya kita bertobat kembali kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, keterikatan apapun dalam kehidupan kita tentang dunia ini yang berbau dosa, yang berbau tidak menyenangkan Tuhan, Tuhan mau supaya kita tinggalkan. Termasuk uang, materi, kekayaan, harta benda, rumahmu, mobilmu, segala fasilitas yang kau miliki, itu tidak ada berarti di hadapan Tuhan. Yang berarti di hadapan Tuhan untuk kehidupan akan datang, yaitu kita mempersiapkan diri dengan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi keadaan justru seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bertobat, karena semuanya tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara, dan hanya Tuhan Yesus saja yang berarti dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum bertobat, kita masih menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, dendam, dengki, iri hati, kesombongan, Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi waktu nanti hari Tuhan datang? Saudara, kita belum menyelesaikan, sementara Tuhan sabar menunggu kita untuk berbalik kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berpesan kepada kita, Tuhan sabar untuk kita kembali bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan menepati janjinya. Di hadapan Tuhan kita berharga di hadapannya. Terus Bapak Ibu Saudara, yang menjadi masalah yang kedua, ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia nanti akan berakhir, dengan bumi ini akan dimusnahkan dengan segala unsur-unsurnya, dan Tuhan datang di awan-awan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kedatangan atau kehancuran bumi ini, dan kita menantikan janji langit baru bumi baru, itu kisah itu, cerita itu Bapak Ibu Saudara, fakta kebenaran itu, dikatakan Tuhan bahwa tiba harinya itu seperti pencuri, Bapak Ibu Saudara. Tiba harinya seperti pencuri. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang mengerti kapan itu terjadi. Cuma firman Tuhan mengajarkan kita ada tanda-tanda, ada peristiwa-peristiwa, goncangan-goncangan keadaan bumi yang akan semakin kacau dan semakin tidak baik. Ini membuktikan bahwa Tuhan datang, tidak semua orang tahu, siapapun tidak tahu, Bapak Saudara. Makanya di dalam kitab Injil Tuhan berfirman supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Ingat Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan itu seperti pencuri. Kalau kita berkaitan nanti tentang hari Tuhan, akhir zaman, kedatangan Tuhan 2 kali, kematian kita, itu tidak semua orang tuh tahu kapan kita mati, kapan Tuhan datang kedua kali, kapan akhir dunia ini akan diakhiri oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, harus kita memiliki kesadaran penuh bahwa kejadian-kejadian yang spektakuler akan terjadi untuk membumi hanguskan dunia ini, dan Tuhan memberikan tempat yang baru buat kita. Tidak semua orang tahu. Karena itu seperti pencuri, Bapak Ibu Saudara. Harus kita perhatikan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, betapa sikapnya hidup yang kita jalani, dan kita harus mengerti dan berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, jadi kalau bumi ini hancur dengan segala unsur-unsur dunia, Bapak Ibu Saudara, terus dikatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak dikatakan kalau dunia ini hancur secara demikian, betapa kita harus menambah kekayaan, betapa kita harus memegang harta kita, betapa kita harus mengasihi dunia ini, tidak. Tapi justru Tuhan berkata, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Ya inilah yang dibawa kehidupan sebagai orang Kristen dan orang percaya. Justru dengan keadaan dunia ini akan semakin hancur, yang harus kita lakukan hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita kejar. Karena dunia ini akan hancur. Dunia itu akan kita tinggalkan, bukan tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh bermegah dengan apa yang kita punyai. Semuanya itu dari Tuhan, dan itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan tuntut Bapak Ibu Saudara, ayo hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Mari kuduskan hidupan kita.
Murnikan hati kita, sehingga hati ini bukan ditempati oleh hal-hal yang lain. Hati kita tidak nyaman dengan apa yang kita miliki, tidak nyaman dengan rumahmu yang bagus, tidak nyaman dengan apa yang kau pakai. Saudara, termasuk dalam hidupmu yang kau gunakan. Kenyamanan sejati yang harus kita lakukan adalah hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Membangun rohani terus, membangun karakter terus. Karena apa? Di langit baru dan bumi baru, saya tegaskan lagi, adanya kebenaran. Dan kita bersama dengan Tuhan yang kudus, Allah yang kudus. Makanya Bapak Ibu Saudara, proyeksi hidupan kita, tujuan hidupan kita hanya mengejar kesucian dan kesalehan hidup. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin membuang apa yang perlu dibuang, semakin menyingkirkan apa yang perlu kita singkirkan, dan kembali kita kepada jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, tidak semua apa yang kita miliki itu, Saudara, tidak akan menjadi berarti kalau kita tidak hidup suci dan saleh. Mari Bapak Ibu Saudara, kejar hidup suci dan saleh. Karena dengan kejadian nanti Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, bumi akan hancur dengan segala isinya. Terus Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, justru panggilan orang Kristen kalau kita hidup suci, hidup saleh, mengejar kekudusan, mengejar kekekalan, mengejar pikiran-pikiran tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Justru itulah mempercepat kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang hidup suci, saleh, mengerti kebenaran tentang hidup langit baru dan bumi baru, itu menggairahkan. Dan kita pengen ketemu sama dengan Yesus. Kita ingin bersama-sama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru. Di sana tidak ada kertak gigi, tidak ada tangis, tidak ada kejahatan, tidak ada orang yang berduka cita. Di sana bersama dengan Tuhan damai luar biasa. Itu yang menggairahkan hidup orang percaya. Dan ini janji jaminan buat kita semuanya. Tetapi bagi orang, Bapak Ibu Saudara, yang mencintai dunia ini, yang masih mencintai uangnya, yang masih mencintai materinya, yang masih mencintai apa yang menjadi apa yang melekat dalam dirinya, dia tidak akan bergairah untuk mempercepat kedatangan Tuhan, untuk memasuki langit dan bumi baru dan langit baru. Ingat Bapak Ibu Saudara, di samping sisi kehidupan orang percaya, ada iblis yang selalu bekerja supaya kita tidak mau pindahkan hati kita ke surga, ke langit baru dan bumi baru. Kita tertanam di bumi ini nyaman dengan segala kondisi keadaan. Bapak Ibu Saudara, mari mulai hari ini kita berurusan dengan Tuhan untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau hari Tuhan, atau dunia ini akan hancur. Tetapi kita adalah orang-orang yang kudus, yang suci di hadapan Tuhan. Masih ada waktu yang terus harus kita kerjakan. Bapak Ibu, mari jalani kehidupanmu masing-masing dengan mengerjakan hidup suci dan saleh seperti apa yang kau jalani dalam sehari-hari. Demikian kehidupan saya, semua orang percaya, mari menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan, yaitu hidup suci dan saleh. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini. Jadi Bapak Ibu, sambil menantikan bumi ini hancur dengan segala nyala api, Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus berusaha. Kamu harus berusaha. Jadi harus melakukan tindakan dengan upaya, Bapak Ibu Saudara, memiliki ambisi yang benar, yaitu apa? Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Allah. Jadi sambil kita menantikan kehidupan yang akan datang tentang langit baru dan bumi baru, Tuhan hanya memesankan supaya kita berusaha tidak bercacat dan tidak bernoda. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita hidup damai dengan Tuhan kita. Tidak ada sesuatu yang membuat ganjalan kita dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita simpan sehingga kita menjadi musuh Allah. Tetapi Tuhan menjadi pendamai dalam kehidupan kita, karena kita tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikatakan, sambil menantikan itu semuanya, berusahalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk hidup tidak bernoda, tidak bercacat, kudus dan saleh, itu harus diusahakan. Mari setiap pribadi kita sebagai orang percaya mengusahakan tentang proyek ini Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak Ibu Saudara akan diberikan tempat yang baru, yaitu langit baru dan bumi baru. Makanya tegas supaya kita tidak bernoda
dan tidak bercacat celah. Inilah hari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas memberikan perintah buat kita semuanya bahwa dunia yang kita tempati ini sementara. Kemarin saya menyampaikan kita hanya menumpang di dunia. Tuhan berikan janjinya, diberikan langit baru dan bumi baru. Apa yang bisa kita banggakan? Kalaupun kita hari ini diberkati, kita memiliki apapun, mari tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk kemuliaan-Mu? Mari kita jangan memproyeksikan hidup memikirkan di dunia terus. Mari memikirkan perkara-perkara untuk kekekalan di hadapan Tuhan. Waktu ini singkat. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, hari Tuhan itu seperti pencuri. Kematian kita tidak tahu. Akhir zaman kapan kita tidak tahu. Tuhan datang di awan-awan seperti apa kita tidak tahu. Tetapi kita harus memegang janjinya sambil menantikan semuanya itu. Mari hidup tidak bercacat celah di dalam kekudusan. Mari semuanya selesaikan dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kau suami selesaikan, kau laki-laki selesaikan hidupmu. Jangan ada sesuatu yang kau sembunyikan. Harus hidup damai dengan Tuhan. Engkau istri, engkau wanita, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Engkau anak-anak, engkau pengusaha, engkau pekerja, engkau karyawan, engkau siapa saja Bapak Ibu Saudara, harus selesai. Hidup kita harus selesaikan di dunia ini sebelum kita memasuki tempat di mana langit baru dan bumi baru menjemput kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran yang kami boleh bahas tentang hari Tuhan. Kami juga mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa hari Tuhan itu kami nantikan karena Tuhan berikan janjinya yaitu langit baru dan bumi baru. Kami mau bersama dengan Tuhan Yesus. Kami mau bersama di dalam kekekalan. Dunia ini bukan rumah kami. Dunia ini bukan tempat kami kekal. Kami mau memindahkan hati kami ke surga. Kami mau mengarahkan hidupan kami ke surga. Kami mau mengarahkan hidupan kami kepada kekekalan. Supaya Tuhan Yesus kami ikut serta dalam mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya kami juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Allah Roh Kudus tolong kami. Tolong pendengar firman Tuhan hari ini dalam acara Siraman Rohani. Kami dikuatkan, kami ditegur. Supaya hidup yang kami jalani hanya menyenangkan Bapa di surga. Segala apapun yang menjadi rintangan hidupan kami percaya Tuhan menolong. Kalau surga Tuhan memberikan, kalau langit baru dan bumi baru Tuhan berikan, apalagi masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya dengan iman, meskipun kami tidak melihat Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati kami semuanya Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.